Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ditinggal melayat sebuah rumah di Padang Sidempuan ludes terbakar. Api juga menjalar ke rumah di sampingnya. Diduga depresi, seorang pemuda di Padang Sidempuan tega menganiaya ayah kandungnya hingga tewas. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang menemukan surat suara yang robek dan ada bercak tinta saat penyortiran dan pelibatan kertas suara. Bus listrik di Kota Medan mogok di ruas jalan Jamin Ginting. Padahal bus listrik ini baru diresmikan oleh Wali Kota Medan sebagai moda transportasi umum pertama berbasis listrik. Sebuah bus listrik mogok di ruas Jalan Jamin Ginting Wahid Hashim, Kota Medan. Sejumlah personel polisi lalu lintas dan petugas Dinas Perhubungan mengatur lalu lintas yang padat merayap, dampak badan bus menutup sebagian besar badan jalan pada hari Minggu kemarin. Lebih dari 2 jam mogok, bus listrik ini urung menyala. Dinas Perhubungan Kota Medan akhirnya menderek bus tersebut untuk diperbaiki oleh teknisi karoseri bus. Mogoknya bus diakibatkan human error atau kesalahan pada sopir pengemudi. Pengemudi salah menekan tombol fitur dalam bus menjadi tombol reset. Maklum bus ini baru beroperasi. Bus listrik baru diresmikan Wali Kota Medan Bobi Nasution pada Kamis 4 Januari lalu. Mohon maaf ya besar-besar kepada masyarakat, ini murni karena ada human error ya. Jadi karena mobil ini kan dengan teknologi baru. Nah, pelatihan kita memang sudah kita lakukan pelatihan terhadap driver, lalu kita lihat ada kesalahan penekanan tombol sehingga mobilnya teriset. Nah ini datang teknisi, dampak dari teknisi itu kompresor tidak naik, yang sedang dikerjakan. Ya itu tadi mungkin pas menjelang persimpangan Dr. Mansur tadi, mobilnya mungkin menekan tombol tertentu dan mengakibatkan mesinnya mati. Dihidupkan balik, ternyata kompresor tidak naik. Makanya ini kita derek ke pinggir, dia tidak mengganggu arus lalu lintas. Bus listrik menjadi kendaraan umum pertama yang menggunakan listrik di Kota Medan. Selain ramah lingkungan, pengoperasian bus ini juga bertujuan untuk mengurangi trafik kemacetan lalu lintas di Kota Medan. Bus listrik ini diklaim tidak menggunakan dana APBD Kota Medan, melainkan kerjasama antara Pemko Medan dengan Kementerian Perhubungan serta pihak swasta sebagai pihak perakitan kerangka. Untuk tahap awal baru 1 koridor yang beroperasi dengan 4 bus. Pemerintah Kota Medan menargetkan 17 koridor yang akan dioperasikan lebih dari 200 unit bus listrik. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang menemukan surat suara robek dan ada bercak tinta saat melakukan pelipatan kertas suara. Pelipatan kertas suara pemilu 2024 ditargetkan rampung pada minggu depan. Setelah menerima logistik pemilu 2024 pekan lalu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Deli Serdang mulai melakukan pelipatan kertas suara. Dalam kegiatan ini, petugas mengikut sertakan masyarakat agar dapat mencapai target pelipatan yang rencananya rampung pada pekan depan. Kali ini jenis surat suara yang disortir dan dilipat yaitu kertas surat suara DPR RI. Dari 29.487 lembar surat suara, terdapat 11 surat suara yang robek serta beberapa lainnya terdapat bercak tinta. Dari hari pertama ada kita temukan 11 yang rusak ya. Ada yang koyak, kemudian ada yang cacat. Nah itu yang rusak, yang cacat itu bagaimana Bang? Lanjutannya Yang gimana? cacat itu kita lihat ada di beberapa nama yang ada di partai itu ada bercikan tinta. Untuk pekerja ini, kira-kira ada nggak target mereka untuk menyelesaikan pelipatan surat suara ini berapa? Baik, kita sebenarnya
menargetkan keseluruhannya, Bang. Kalau keseluruhan dari 5 jenis surat suara ini, kita targetkan ke 15 hari ke depan sudah harus selesai. KPU Kabupaten Deli Serdang akan meminta penggantian surat suara yang rusak tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. KPU Nias dan kepolisian membantah mengetahui adanya keberadaan logistik pemilu dan aktivitas ilegal di salah satu gudang di Kota Gunung Sitoli. Kini seluruh logistik lembar C1 Plano telah didistribusikan kepada seluruh KPU Kabupaten Kota di Nias. Tim Koordinasi Gakumdu Kepulauan Nias melihat langsung lokasi isu keberadaan logistik ilegal pemilu di salah satu gudang di Jalan Desa Sawe, Kota Gunung Sitoli. Dari video yang beredar terlihat keberadaan tumpukan kotak kardus serta aktivitas penyortiran surat suara yang bukan dilakukan oleh pekerja KPU. Kabupaten Nias menampik bahwa ada indikasi kesalahan prosedur dalam keberadaan logistik pemilu. Ketua KPU Nias menyatakan untuk pendistribusian adalah urusan teknis dari pihak ekspedisi atau perusahaan pengiriman yang ditunjuk. Karena kita kan kerjasama dengan penyedia dan ekspedisi untuk mereka bisa mendistribusikan bagaimana bisa sampai ke gudang masing-masing KPU itu adalah teknis mereka, bukan teknis kita. Kita tidak mengintervensi mereka sampai situ, tapi bahwa yang jelas KPU itu sudah melakukan kerjasama bahwa tepat jumlah itu ya, tepat jenisnya dan tepat waktu pengirimannya. Sementara itu Polres Nias menyatakan tidak mengetahui adanya pengiriman logistik yang baru tiba dari dermaga Nias. Selama ini kami mendapat pemberitahuan bahwa akan ada logistik yang datang. Nah, pada saat itu kami tidak ada pemberitahuan sama sekali. Begitu juga KPU tidak ada pemberitahuan sekali, kami konfirmasi. Begitu juga Bawaslu. Nah, ini kan istilahnya ada miss dari pihak provinsi terkait dengan pergerakan logistik tersebut. Sehingga kami pun tidak tahu bahwa ada logistik yang datang. Tapi begitu kami tahu, kami ambil sikap bahwa malam ini juga harus didistribusikan. Kini seluruh logistik kertas C1 Plano telah didistribusikan ke 4 kabupaten dan kota di Kepulauan Nias. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kepulauan Nias. Keributan terjadi antara petugas Dinas Perhubungan Kota Medan dengan tim kampanye daerah Anies Mohaimin di Kota Medan. Keributan ini berawal dari petugas Dinas Perhubungan memberi tindakan terhadap kendaraan karena parkir yang menyalahi aturan. Perang mulut terjadi saat petugas Dinas Perhubungan Kota Medan akan memberi tindakan berupa pengempesan ban hingga penderekan terhadap kendaraan yang menyalahi aturan parkir. Pemberian tindakan berupa pengembosan ban dan penderekan mobil ini diambil melalui patroli petugas Dishub. Saat bersamaan di kantor TKD tengah diadakan rapat koordinasi relawan di Sumatera Utara. Karena lokasi parkir padat, sebagian mobil relawan ditempatkan di trotoar dan bahu jalan. Petugas Dishub kemudian mengambil langkah pemberian sanksi berupa penggembosan ban hingga derek. Tidak terima, para relawan yang mobilnya digembosi terlibat perang mulut hingga nyaris duel dengan petugas Dinas Perhubungan. Ada pengajian di dalam itu sudah mau selesai menjelang asar selesai. Kemudian di sini ribut-ribut, Dishub itu datang lalu langsung ngempesin ban-ban mobil yang ada di parkir di luar. Ini yang kita sesalkan adalah soal cara penindakannya. Harusnya begitu mereka merasa ini adalah salah menurut mereka kan bisa langsung ke dalam. Meminta kepada kita, petugas kita untuk merapikan atau memindahkan semua mobil yang ada di luar, yang ada di bahu jalan. Jadi terkesan penindakan ini diskriminasi, karena di seberang sana ada mobil 2. Saya masih ada fotonya, nanti saya lihat. Di seberang sana mobil 2 tidak mereka tindak. Pas dekat tanda larangan berhenti itu, S itu dikali. Sepanjang ini, larangan itu tidak ada. Nah, mereka tidak mematuhi tidak menyiapkan rambu yang di sini. Jadi ibu-ibu yang datang pengajian tadi mungkin karena melihat tidak ada di situ larangan berhenti, maka mereka parkirnya di situ karena memang di dalam juga sudah penuh. Itu yang mungkin alasan itu.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Medan menyatakan tindakan tersebut berdasarkan hasil patroli petugas, rekaman CCTV di jalan maupun laporan dari warga. Dinas Perhubungan itu kerja murni berdasarkan aturan yang berlaku dalam bidang lalu lintas. Ya. Jadi kami mohon kepada masyarakat, jangan semua aspek kehidupan itu kita kaitkan dengan politik. Biarkanlah kami kerja selaku orang perhubungan, kerja berdasarkan pemikiran, berdasarkan aspek legal yang berlaku di perhubungan. Ya, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas. Kaitannya dengan itu kami sampaikan bahwa trotoar itu dibangun dari uang rakyat dan uangnya sangat besar. Ya, di mana trotoar itu secara aturan jelas diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk lokasi parkir. Nah, salah satu tugas Dinas Perhubungan bagaimana caranya menjamin bahwa uang yang begitu besar digelontorkan oleh rakyat, masyarakat Kota Medan, betul-betul dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.